Oke, jadi hari ini kita kedatangan 3 buah speaker portable dari Sony, mulai dari yang kecil, terus ada yang sedang, dan ada yang paling gede. Wow, ini lumayan berat. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Cuman karena ini speaker portable, jadi kita nggak review indoor, kita review outdoor, dan kita tes gimana suaranya kalau misalkan temanya outdoor. Sebelumnya, Sony udah ngeluarin banyak speaker portable, terutama di X-Series. Seperti SRS XB23, terus ada XB33, SG500, dan sekarang baru dilanjutin lagi yang X-Series, salah satunya seperti SRS XG300 yang paling besar, terus ada XE300 yang ukurannya medium, dan XE200 yang terkecil. Kalau biasanya kita bahas dari yang murah ke mahal, sekarang kita balik ya, dari mahal ke murah. Karena yang satu ini terlihat sangat menarik perhatian. Karena desainnya ini mirip-mirip dengan Basoka, terus dia ada handle-nya seperti ini, yang saya jadi kepikiran karena Yanza itu anak baru di sini ya. Gimana kalau misalkan kita bikin ngamen pakai speaker Sony? Ngamen pakai speaker mahal. Ya, itu tadi adalah footage-nya Yanza ngamen. Karena kalau misalkan kita lihat di sini ya, dia ada audio in-nya juga 3,5 mm. Jadi nanti kita coba apakah dia bisa pakai mikrofon. Kalau bisa, nanti ya kita coba buat ngamen rame-rame lah ya. Terus juga ada port Type E, terus ada Type C, ada tombol untuk baterai, dan juga ada tombol light. Nah, tombol light di sini adalah untuk mengatur RGB-nya dia. Karena bukan hanya desain yang seperti Basoka aja, di bagian sampingnya ini dia juga ada lampu RGB-nya. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk party, temanya agak malam, agak kesenja gitu juga bisa. Tapi coba kita bahas dulu untuk desainnya ya. Karena desainnya Sony yang satu ini seperti yang saya bilang tadi, dia sangat menarik perhatian. Desain dari XG300 ini mirip dengan pendahulunya, yaitu SRS XG500 yang ukurannya lebih besar. Bodinya mirip-mirip sama dia dilapisin dengan kain fabric yang rapet. Cuman yang membedakan adalah handle-nya yang bisa dibuat Yanza ngamen tadi. Jadi handle-nya di sini menggunakan karet yang retractable, yang bisa kita sembunyikan kalau misalkan kita nggak mau pakai. Sisanya sih sama aja, di bagian bawah handle-nya ada tombol power, Bluetooth, terus juga ada tombol mega bass, dan di seberangnya ada play and pause dan volume level. Di bagian belakang ada rubber flap yang gunanya untuk menyembunyikan si port dan juga tombolnya tadi. Kenapa dibikin rubber flap seperti ini dan sangat rapat? Karena bukan hanya portable, tapi speaker ini sudah memiliki sertifikasi IP67. Jadi kalau misalkan kita kemah, camping, atau intinya di outdoor, senam pucuk-pucuk di luar gitu ya, tiba-tiba hujan, yang kita selamatkan adalah diri kita sendiri dulu, biar nggak flu ya. Karena untuk speakernya tahan air, jadi lebih aman. Dan Ari juga termasuk baru ya di sini ya, dia masuk setelah Yanza. Jadi nanti untuk tesnya Ari kita coba dia pas hujan-hujan nari India pakai speaker ini ya, untuk membuktikan sertifikasi IP67-nya. Hari ini tidak hujan. Kalau masalah build quality, karena ini Sony ya, jadi build quality-nya ini solid banget. Walaupun di websitenya nggak ada kayak drop proof-nya berapa, tapi karena bahannya ini kebanyakan rubber yang empuk, jadi kalau misalkan jatuh di ketinggian sekitar 100 cm harusnya sih masih aman-aman aja. Kalau untuk konektivitas, Sony SRS XG300 ini sudah menggunakan Bluetooth versi terbaru yang low power, yaitu Bluetooth versi 5.2, dan dia juga punya Google Voice Pair. Dimana kalau kita pakai device Android, tinggal nyalakan aja speakernya, nanti dia bakal langsung pop up dan kita langsung pairing aja, jadi cepet dan mudah. Selain itu, dia juga punya multi-point connection, jadi kita bisa connect 2 smartphone atau 2 device secara bersamaan. Terus untuk baterai, dia bisa bertahan up to 25 jam dengan kondisi full charge. 25 jam untuk sebuah speaker portable, wah itu udah lama banget. Apalagi dia juga punya fitur quick charging, yang mana kalau kita ngecas 10 menit, dia udah bisa dipakai selama 70 menit ke depan. Oke, jadi sekarang saatnya kita tes si speaker portable-nya Sony ini. Dan ini kan di outdoor ya, dimana suaranya bakalan kemana-mana. Dan kita coba dulu di sini, nanti akan kita coba dia di atas. Kalau misalkan di atas dia suaranya masih bisa enak atau bisa kedengar, berarti memang dia powerful banget. Coba, Chan. Paling kenceng. Saya sih kenceng ya, nggak tahu kalian kenceng gak? Karena jaraknya kan berapa senti kalian? Kita coba mega bass-nya. Nah, kalau misalnya kita pencet mega bass, bass-nya bakalan nambah, tapi nggak mendem mas. Tanpa mega bass. Oke, bikin.
Oke, jadi itu tadi volume 100% ya, paling kenceng. Dan nggak ada pecah di sini, nggak ada suaranya pecah. Cuman, tolong sah. Di kursi gue ya. Jadi kita akan taruh speakernya di atas dan saya tetap di sini ya. Dan kita coba dengerin kalau misalkan jaraknya lumayan jauh, apakah masih kedengar dengan bagus dan Bluetooth-nya. Kamu di sini aja Chan, nggak apa Chan? Oh ya, kita coba apakah Bluetooth-nya itu nyampe ke sana. Oke, jadi seperti itu kira-kira untuk kualitas suaranya. Cuman nge-review audio ini agak sedikit tricky ya. Karena tergantung dengan device output kalian juga, speakernya yang kalian pakai apa. Cuman kalau saya ceritain, untuk kualitas suaranya ini udah oke banget. Bassnya lumayan menonjol, apalagi dibantu dengan tweeternya. Tapi dia kayak nggak overpower gitu, atau nutupin frekuensi lain. Kalau di volume maksimum ada sedikit distorsi suara, tapi sedikit banget, nggak mengganggu. Terus ketika di volume paling maksimum 100% dia sama sekali nggak ada suara pecah. Jadi kalau nggak ada suara pecah ya nggak ada yang bikin sakit di telinga. Terus untuk fitur mega bassnya atau mega bassnya, awalnya saya kira ketika dipencet dia bakalan bassnya itu lebih dominan, kayak mendem gitu, tapi ternyata enggak, separasinya masih tetap terdengar dengan jelas walaupun kita pencet atau kita masuk ke mode mega bass. Jadi buat yang suka suara frekuensi low kayak genre-genre musik yang bass boosted seperti itu masih terdengar enak karena untuk frekuensi mid dan juga high-nya itu terseparasi dengan jelas. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari Sony XG300 karena dia juga udah built-in dengan mikrofon. Jadi kalau misalkan ketika kita dengerin lagu tiba-tiba ada telepon gitu ya, kita langsung bisa angkat dari sini aja karena di sini juga ada tombol untuk angkat teleponnya. Kira-kira suara mikrofonnya seperti ini, gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Halo? Halo? Dan kalau digunakan untuk telepon, kira-kira suaranya seperti ini nih. Kedengaran nggak nih? Kedengaran sih ya. Kalau misalkan orang telepon, ya ini saya telepon diri saya sendiri kayak orang gila tapi. Sekarang kita bahas speaker yang selanjutnya, yaitu SRS XI300. Kalau yang tadi kan XG ya, sekarang XI300. Nah, si XI300 ini, dia memiliki sistem penyebaran suara yang dinamakan Sony dengan line shape diffuser. Di mana suaranya itu hanya keluar dari shape diffusernya nih, atau kain-kain fabric yang ada di sini. Sony mengklaim dengan speaker tipe line shape diffuser ini lebih bagus untuk penyebaran suara. Tapi bagus atau enggaknya, nanti kita coba. Kalau untuk build quality-nya, dia pakai bahan rubber sekelilingnya, kecuali yang fabric ini. Jadi untuk bahan-bahan yang biasanya jatuh bakalan duluan, kayak pojok-pojok ini bagian bawah itu, walaupun sama seperti seri XG tadi, tidak diklaim kalau dia drop proof, tapi menurut saya bakalan aman, karena dia ini empuk banget. Jadi kalau misalkan jatuh, bakalan aman. Insya Allah. Terus sama seperti seri XG tadi, dia memiliki rubber flap atau tutup rubbernya yang rapat. Jadi dibukanya memang agak susah, tapi nggak apa-apa karena dengan kesusahannya dan juga kerapetan rubbernya ini, dia jadi memiliki sertifikasi yang sama dengan seri XG tadi, yaitu IP67 Water and Dust Resistant. Untuk bobotnya dia masih bisa dibilang portable karena bobotnya itu masih 1,3 kg dan dengan lekukannya ini ya, kalau misalkan kita pegang terus kita bawa seperti ini, dia ini nggak gampang lepas dan dengan rubbernya dia nggak licin. Jadi di bawah itu kalau misalnya angkat barbel berarti 1,3 kilo. Masih enak. Cuman kalau kita ngomongin port, sayangnya dia nggak selengkap seri XG ya. Portnya ini cuman Type C aja. Cuman kalau untuk tombolnya dia lebih lengkap. Jadi di sini ada tombol power, terus juga ada indikator untuk charging, tombol Bluetooth, play and pause dan juga angkat telepon, ada tombol volume, terus juga ada indikator baterai dan juga ada tombol mute mikrofon. Karena ada tombol mute mikrofonnya, berarti dia juga ada mikrofon sama seperti seri XG tadi. Cuman sayangnya kalau untuk XG dia nggak ada tombol mute mikrofonnya. Untuk baterai, karena dia pakai Bluetooth yang sama dengan seri XG tadi, 5.2 low power, jadi baterainya ini kalau Sony klaim dia bisa tahan 24 jam. Dan sama, ngecas 10 menit dia bisa dipakai sekitar 70 menit. Kalau saya lihat di websitenya, untuk varian warnanya dia ada 3 sih ya. Ada abu, hitam, dan juga biru yang saya bahas ini. Cuman kalau saya pribadi sih sukanya yang warna hitam karena saya orangnya jorok ya. Ini aja, kalau misalkan saya pegang tuh, udah banyak debu-debu di sini, jadi dia gampang kotor. Kalau hitam kan debunya bakalan tersembunyi. Oke, jadi sekarang kita coba untuk kualitas speakernya kayak apa.
Oke, jadi kalau saya ceritain ya dengan menurut telinga saya, suaranya ini lebih ke balance. Mirip seperti XG kalau misalkan kita tanpa mode Mega Bass. Tapi kalau misalkan kita ngomongin suara bassnya juga tetap ada, tapi treble ya suara-suara yang saya suka lah. Karena karakter suaranya ini suara-suara yang natural. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari XI300, dimana sekarang itu saya di outdoor, suara angin itu ada, suara sepeda juga ada. Jadi kalau misalkan suara angin dan suara sepeda yang samar-samar ini bisa ke-filter dengan baik, berarti fitur echo noise cancellation-nya bagus. Sekarang kita lanjut ke speaker yang paling murah, speaker yang terakhir. Namanya adalah XI200. Sesuai dengan namanya tadi 300, ini 200. Jadi dia lebih compact dengan bobotnya ini 800 gram. Kalau yang XI300 tadi 1,3 kg. Dan bedanya si XI200 dengan 300 tadi, dia ada tali strapnya. Makanya bisa kita gantungin seperti ini. Ini bakalan cocok buat kalian yang mungkin biasanya nyanyi di kamar mandi sambil dengerin lagu. Nah, karena dia juga memiliki sertifikasi IP67 sama juga Water and Dust Resistant. Jadi kalau misalkan nyanyi di kamar mandi ataupun hujan-hujan asalkan ada gantungannya, kayak gini bakal lebih enak. Kalau untuk tombol-tombolnya dia sama persis dengan XI300, portnya pun juga cuma USB-C aja. Jadi gampangnya XI200 ini adalah XI300 tapi dia lebih mini. Karena lebih mini jadi baterai yang bisa masuk itu lebih kecil. Dan untuk playtime-nya kalau tadi itu kan 24 jam ya, klaimnya Sony. Kalau yang XI200 ini 16 jam. Cuman kalau ngecasnya sama juga 10 menit itu bisa digunakan dalam waktu 70 menit. Untuk konektivitas sama juga dia pakai Bluetooth versi 5.2, versi yang low power. Dan sekarang kita coba untuk suaranya ya, karena dia lebih kecil dari XI300, seharusnya sih suaranya lebih powerful si XI300. Tapi sekarang kita coba aja. Musik! Ini jarak, ini paling full Chan. Oke. Oke, jadi kalau untuk karakter suaranya mirip dengan si XI300 tadi, cuman sesuai dengan prediksi ya, karena dia lebih compact, lebih mini. Jadi kurang powerful kalau kita bandingkan dengan si XI300. Dan kalau kita ngomongin bass, karena tadi udah dengerin XI300, ini bassnya itu kayak kurang nendang gitu. Jadi kurang nyeples gitu bassnya ya. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofonnya si XI200. Walaupun dia XI200, paling murahnya, paling kecilnya, tapi dia tetap dikasih mikrofon, ada tombol mute-nya juga. Dan kira-kira seperti ini suaranya ya. Dengan sekarang suasananya lebih berangin daripada tempat yang tadi ya. Cuman suara motornya nggak ada nih. Jadi kira-kira seperti ini. Gimana menurut kalian dari ketiganya tadi? Mana yang lebih enak dari yang paling mahal ke paling murah? Ngomongin ketiganya ini juga punya fitur yang keren banget. Jadi ada namanya party mode. Dimana ketika kita punya speaker Sony seri X, kita bisa gabungkan semuanya dengan aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Sony Music Center yang bisa kalian download di App Store ataupun Play Store. Dan sekarang langsung aja kita cobain ketiganya dengan party mode-nya. Jadi caranya kita tinggal masuk ke aplikasinya Sony Music Center, terus pilih salah satu aja speaker, lalu kalian pilih menu yang namanya Group with Other Speaker. Lalu akan ada pilihan daftarin speaker dan dia akan bunyi-bunyi sendiri kayak ya dia akan terkoneksi sendiri lah. Dan bunyi tadi itu mengindikasikan kalau dia lagi terkoneksi. Dan untuk proses mengkoneksikannya ini kalau di aplikasinya nanti bakalan muncul sekitar 60 detik lah. Ini udah nyala 3, volume maksimum. Oke, jadi sekarang udah nyala tiga-tiganya. Jadi saya penasaran kalau misalkan dia jaraknya agak jauh ya. Sama Chandra itu mungkin sekitar, nggak ada 10 meter tapi ya. Itu, Ri, tolong Ri, Chandra di sana. Itu speaker yang XI300 sekitar 5 meter. Terus Janza sekitar 4 meter ke atas ya. Itu di sana. Chan, play Chan. Play. Nyala gak? Nyala. Itu nyala juga. Nyala.
Oke, jadi itu ya kalau misalkan punya warnet, punya cafe enak sih ya. Nggak usah pakai kabel kalau misalkan kalian pengen. Kebetulan ini kita lagi di cafe kita sendiri yang mangkrak ya. Jadi nggak jadi-jadi. Jadi kalau misalnya dipakai di cafe itu kan kita bisa beli XI200 saja banyak, terus dikoneksikan langsung semuanya gitu. Wah itu kayaknya bakalan lebih clean terlihatnya karena nggak pakai kabel. Cuman ya lumayan ya harganya ya. Karena kalau kita ngomongin harga untuk yang XI200 saja harganya sekitar 1.999.000, 2 juta kembali 1.000 lah. Terus yang XI300 itu 2.999.000, 3 juta. Ini 4.999.000, 5 juta ya. Jadi ya kalau misalkan kalian butuh 10 XI200 20 juta berarti. Lumayan juga harganya. BTW tadi kita udah cobain aplikasinya dan sebenarnya dari kesemuanya ini baik XG ataupun XI itu kita bisa custom equalizernya lewat aplikasinya tadi. Dan aplikasinya ini satu aja, Sony Music Center. Jadi walaupun speakernya apapun aplikasinya cuma Sony Music Center aja. Jadi nggak pakai aplikasi banyak, cuma satu aplikasi bisa untuk semuanya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau saya dikasih pilihan sih ya, saya pribadi bakalan pilih yang paling mahal ya, 5 juta. Dikasih namanya dikasih. Kalau misalkan beli, mungkin saya bakalan beli kalau misalkan budget 3 juta saya beli inilah. Karena dia suaranya menurut saya masih oke walaupun harganya 3 juta. Ya kalau dibandingkan dengan ini memang dia kalau misalkan ini pakai mega bass, bassnya lebih keluar. Cuma kalau ini buat kebutuhan saya bakalan lebih cukup. Kalau beli ya, kalau dikasih ya yang ini. Karena lebih powerful, lebih enak juga. Terus juga ada light RGB-nya, ada lampu RGB-nya kalau misalkan kita pakai di malam-malam. Terus bikin ya party kecil-kecilan gitu bisa dengan RGB-nya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Stabrian. See you on the next video. Ini berat nih, jangan.